Penanganan perkara Febri Ardiansyah ini seperti mafia. Dia bisa bertindak di luar protap, di luar SOP. Bahkan peraturan di internal mereka pun mereka tidak gunakan kalau situasinya di lapangan berubah. Jadi koruptor-koruptor itu berlindung di balik kejaksaan ini. Yang menangani kasus korupsi besar tapi ikut melakukan korupsi. Ini yang tidak pantas kejaksaan kita beri kepercayaan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan perkara ini. Jangan-jangan Polri ini berada di bawah tekanan karena di Kejaksaan Agung di backup TNI. Praktek ini sudah terlalu kotor. Dan rentut itu juga jadi rupiah. Timah yang disebut-sebut, bintang-bintang juga ada yang terlibat. Nah, mungkin ini yang dibarterkan. Teman-teman sekalian, kita sekarang ini tidak sedang dalam membahas penegakan hukum yang ideal. Tapi ibaratnya kita sekarang ini sedang menyaksikan sebuah pertunjukan yang menjijikan. Kalau dulu ada istilah cicak melawan buaya, sekarang ini bahkan bergeser. Katanya ada yang mengistilahkan buaya melawan dengan biawak. Bahkan lebih sadis lagi ada yang menyebut bahwa ini sesungguhnya adalah terjadi pertengkaran setan yang memperebutkan kapling kekuasaan. Karena serta-merta ternyata kasus Febri ini diambil alih oleh Kejagung, bukan karena kasusnya P21, tapi kalau dalam film mafia gitu ya, itu karena ada barter kasus sebenarnya situ. Nah, teman-teman sekalian, kita ingin membongkar gitu ya, di balik kasus Febri Ardiansyah ini apa sebenarnya terjadi. Karena hukum kita tiba-tiba lumpuh gitu. Jadi hari ini teman-teman sekalian saya sedang bersama Bang Petrus Celestinus gitu ya. Beliau ini adalah advokat senior dan pernah menjabat salah satu pimpinan di Komisi Pemeriksaan Kekayaan Negara. Terima kasih Bang Petrus. Kita ini saja langsung ya ke to the point, ke intinya, karena ini kan sebenarnya ada satu misteri. Hari pertama kita tepuk tangan, kasus korupsi yang sangat besar terbongkar, tapi besoknya di Sabtu itu kita kemudian tidak menangis, tapi rasanya kita tersesat gitu ya, karena secara hukum tidak ada bisa yang membenarkan kok kasus yang awalnya diumumkan tersangka tiba-tiba redup dan diserahkan kepada yang institusi yang pernah ditempati itu bertugas selama ini gitu loh. Jadi kasusnya Febri yang ditersangkakan Polda itu kemudian diambil oleh Kejagung. Itu gimana sebenarnya melihatnya? Ya, jadi kalau kita ikuti riwayat perjalanan penanganan perkara ini seperti yang Pak Sam kemukakan tadi, saya simpulkan sebetulnya penanganan perkara Febri Ardiansyah yang tadinya ditangani oleh Kortas Tipikor yang juga bekerja sama dengan Polda Metro Jaya, terus serta-merta menggunakan istilah dilimpahkan, istilah diserahkan, dan macam-macam istilah itu. Nah, saya melihat ini seperti penanganannya secara mafia. Namanya organisasi mafia itu bekerja bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dia bisa bertindak di luar protap, di luar SOP. Tidak ada hukum di situ ya? Tidak ada hukumnya. Mereka buat sendiri. Bahkan peraturan di internal mereka pun mereka tidak gunakan kalau situasinya di lapangan berubah. Nah, itu yang hari-hari ini terjadi antara Kejaksaan dan Polri dalam penanganan kasus Febri Ardiansyah. Kenapa kita katakan mafia? Pertama, tanggal 10 Juli kemarin itu kita semua gembira bahwa seorang petinggi di Kejaksaan Agung yang mungkin dalam sejarah penanganan kasus-kasus korupsi, ini peristiwa pertama. Sebelumnya banyak tapi jaksa-jaksa kelas kroco, jaksa di Kejaksaan Negeri, jaksa di Kejaksaan Tinggi. Nah, baru sekali ini seorang jaksa agung muda tindak pidana khusus yang disebut-sebut calon jaksa agung, ya, yang selama ini terkenal garang menangani kasus-kasus korupsi besar, dan juga selama ini juga menjadi pergunjingan masyarakat karena diduga melakukan penyalahgunaan wewenang terkait dengan barang-barang sitaan, pelelangan barang sitaan, dan lain-lain. Akhirnya digaruk juga. Berhasil juga digaruk. Berhasil disita ya di 2 tempat dengan angka yang mencengangkan. Tetapi kita juga serta-merta harus kecewa karena meskipun sudah ditetapkan tersangka, tetapi publik tidak pernah tahu
kapan penyelidikan dan penyidikan berlangsung. Karena selama ini baik di Kejaksaan atau Polri maupun KPK, penyelidikan dan penyidikan itu sering dilaporkan ke masyarakat mengenai perkembangan hasil penyelidikan, perkembangan hasil penyidikan, akan ditetapkan tersangkanya, ya, sudah dijelaskan minimal 2 alat bukti sudah didapatkan, saksi-saksi yang lain sudah Dan diperiksa. yang paling penting tersangkanya sudah diperiksa. Ya, Sebelum dari tersangka harusnya sudah diperiksa. Gitu. betul. Tetapi ini baru dilakukan penggeledahan. Kemudian besok sudah diumumkan tersangkanya. Tetapi kok tidak ada yang ditangkap dan ditahan? Tidak ada pemanggilan untuk didengar keterangannya baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka. Sampai hari ini loh kita belum pernah mendapatkan itu informasi. Betul. Lalu kita dengar perkaranya oleh Polri melimpahkan ke Kejaksaan. Sehingga saya curiga ini terjadi kompromi besar untuk menyelamatkan pihak-pihak tertentu yang selama ini bermain bersama-sama Febri Adriansyah, baik dalam penanganan perkara-perkara yang sudah disebutkan di dalam pemberitaan, misalnya perkara tentang batubara, lalu perkara Jiwasraya, Asabri, Asabri, dan beberapa perkara lainnya. Jadi saya lihat kalau dengan angka untuk Febri aja angkanya sudah sekian banyak, kalau kita tarik ke atas kan Jaksa Agung. Dan peristiwa ini kan terjadi di depan mata Jaksa Agung. Terjadi di gedung Kejaksaan Agung, gedung Bundar. Dan posisinya kan memang dia jauh. Dia Jampitsus. Kan? Jadi segala sesuatu. Semua kasus korupsi kan lewat meja dia. Betul. Segala sesuatu terkait penanganan secara lurus-lurus. Maupun mau disimpangkan, mau disalahgunakan wewenang dengan motif untuk mendapat bagian dari hasil kejahatan. Itu tidak mungkin dilakukan sendiri oleh Febri Adriansyah. Sehingga menurut saya kita harus menuntut Polri atau KPK atau Kejaksaan Agung harus bongkar ke atas dan ke bawah. Berarti Bang Petrus mau menyebut bahwa proses pelimpahan ini meskipun sebenarnya secara KUHAP kan ini menyalahi pelimpahannya. Jadi kalau sejarahnya Pak Mahfud itu kan menyebut ini sebenarnya pengalihan gitu. Nah, saya kecewa pernyataan Pak Mahfud itu membenarkan ini. Ya. Oh ya, ini supaya berjalan, supaya semua yang terlibat bisa Saya mau menyebut begini, selain dari soal pelanggaran KUHAP itu, pada posisi ketika dia dilimpahkan ke Kejagung gitu ya, kan tadi menggunakan istilah mafia itu, 2 organisasi mafia gitu, analogi gitu ya. Tapi kemudian tiba-tiba, apakah karena kuat tekanan dari Kejagung ke Polda, atau seperti apa nih? Apa karena sama-sama punya kartu truf yang bisa hajar gitu? Jadi kalau saya lihat, ini bukti pengrusakan sistem peradilan kita yang dilakukan oleh Jokowi sejak merevisi Undang-Undang KPK, kemudian dia bentuk Kortas Tipikor ini. Kortas Tipikor ini kan baru dibentuk 15 Oktober 2024, 5 hari sebelum Jokowi mengakhiri masa jabatannya. Dan sejak lembaga ini dibentuk, baru kasus ini yang kita dengar, kasus besar yang diungkap. Nah, sehingga ini menjadi tanda tanya besar. Untuk apa badan ini dibentuk? Padahal di Mabes Polri itu sudah ada Direktur Tindak Pidana Khusus yang khusus menangani kasus-kasus korupsi. Dinaungannya dengan apa? Pitsus itu kan? Iya, Pitsus. Kenapa ada lagi tumpang tindih dengan lembaga ini? Dan kenapa lembaga ini lahir langsung menangani kasus yang awalnya menjadi perseteruan yang hebat antara Polri dan Jampitsus setahun yang lalu. Oh iya, saya jadi ingat. Karena kan saat itu kan sebenarnya sudah sempat diintai Febri ini kan? Pembuntutan, penguntitan. Ya, sampai akhirnya bocor tuh. Sampai kalau kita tidak salah, Jaksa Agung dan Kapolri dipanggil ke istana. Ini kan peristiwanya kan tahun 2025 waktu pertama penganut. Cuman kita tidak tahu hasilnya apa. Setelah itu kan baru muncul lagi ini. Jadi ini memang satu mekanisme yang bertabrakan dengan KUHAP
KUHP hanya mengatur dalam penyidikan kasus-kasus pidana, apalagi ini tindak pidana korupsi, penyidik polisi berkoordinasi dengan kejaksaan. Jadi fungsinya itu koordinasi. Saya jadi penasaran tuh, Bang Petrus. Sebenarnya siapa sih sosok Febri ini gitu ya? Karena dalam posisi katakanlah tadi menyebut itu organisasi mafia gitu dan macam-macam gitu ya. Tapi kan setahun yang lalu, bahkan 2 tahun yang lalu itu kan sudah diintai tuh. Betul. Kita dapat saat itu bahkan kita tahu gitu kan, dia dijaga sampai kantor di Gedung Bundar itu kan dijaga oleh beberapa pasukan gitu kan. Ya. Pada saat itu. Ini sebenarnya siapa sih sosok ini? Saya penasaran gitu loh, karena begitu peristiwa penggeledahan pun tiba-tiba rumah mereka dijaga. Padahal saya termasuk yang selalu mendapatkan informasi bahwa aparat kita itu sekarang personilnya kurang. Kalau ada kejadian di sana, maafkanlah. Nanti sudah terjadi pembantaian baru aparat datang karena personil kita kurang. Tapi tidak berlaku untuk Febri gitu loh, karena kan rumahnya dijaga, pengawalnya macam-macam gitu kan. Itu yang menarik. Tapi pada saat hari ini justru kasusnya di Polda pun ditarik gitu loh. Ini siapa sebenarnya? Ya, jadi sepertinya Polri atau Kortas Tipikor Kalau dianalogikan dalam mafia, siapa sebenarnya? Saya penasaran sosok ini dulu gitu loh. Jadi kita lihat Polri atau Kortas Tipikor ini berada dalam tekanan. Tadinya garang, informasinya tidak bocor, dan dilakukan secara serentak di beberapa tempat, dan disentul, cepet gitu kan? Tanpa hambatan. Sepertinya polisi udah tahu bahwa di rumah ini, di kamar ini, di lemari ini, di balik lemari ini ada brankas. Karena tidak ada hambatan dan langsung ketemu. Tapi di ujungnya itu kok loyo. Nah, itu dia maksud saya. Mereka menjadi ayam sayur. Saya itu penasaran dengan analoginya Bang Petrus, ini organisasi mafia yang ini. Kalau saya kan senang dengan nonton film-film itu gitu kan. Kalau tiba-tiba dari game mafia yang satu itu lebih kuat, itu bisa cheat. Betul. Sehingga masyarakat mulai menghubung-hubungkan, jangan-jangan Polri ini berada di bawah tekanan karena di Kejaksaan Agung di backup TNI. Atau jangan-jangan justru Kejaksaan punya juga data kasus di Polda yang lebih, di kepolisian yang jauh lebih. Antara lain juga masyarakat sudah mulai masuk ke situ bahwa ini sudah dalam posisi saling menyandera dan sudah tidak bisa dibendung lagi, sudah tidak bisa lagi dipertahankan untuk saling melindungi. Saling kunci. Posisinya harus saling buka. Kamu sudah buka borok saya dengan mengungkap sekian ratus miliar dengan puluhan kilogram emas, giliran besok tugas saya untuk bongkar kalian. Oh ya kan 74 kilo ya gitu ya. Betul. Sampai total itu kan 510 miliar kalau dirupiahkan untuk per hari ini gitu. Yang anehnya, Komisi 3 yang selama ini kita anggap membiarkan kasus ini tidak pernah ada pengawasan, lalu mereka datang sebagai juru selamat. Cawe-cawe gitu ya. Bahkan seolah-olah pemberhentian atau pengunduran diri Febri Ardiansyah ini dilakukan karena Ketua Komisi 3-nya WhatsApp Jaksa Agung. Itu klaim yang disampaikan oleh Ketua Komisi 3, si kawan kita ini Habibur Rahman. Bahwa dia me-WhatsApp Jaksa Agung supaya segera copot atau dia harus mengundurkan diri. Dan segera setelah itu terjadi. Jadi kehadiran Komisi 3 dalam konferensi pers bersama pihak Kejaksaan Agung dan Polri dalam kasus kemarin setelah Febri Ardiansyah mengundurkan diri, itu kok mereka datang sebagai pahlawan. Padahal selama ini fungsi pengawasan mereka tidak jalan terhadap suara masyarakat yang mengkritisi penanganan kasus-kasus besar, baik di Basraya, Asabri, kasus Jarod Ricard, dan lain-lain. Saya bagian yang penasaran dengan kehadirannya Komisi 3 di situ gitu ya. Kan bahkan tiba-tiba membawa panja dan macam-macam. Posisinya kan sebenarnya adalah ini kasus sementara berjalan nih. Tapi tidak ada satupun komentar dari Komisi 3 mempertanyakan kenapa kasus ini diserahkan di kejaksaan gitu loh. Betul. Ini yang menarik. Kira gimana itu? Jadi sebetulnya apakah memang ini bagian dari justru saya khawatirnya, mudah-mudahan saya keliru gitu ya. Apakah justru ada ketakutan dari Komisi 3 kalau ini terbongkar bisa menyeret mereka atau kira-kira gimana? Ya, kalau kita hubungkan dengan masyarakat sering menilai Komisi 3 DPR ini sudah sejak lama bahwa jaringan mafia peradilan ini terpusat di Komisi 3, itu kata masyarakat. Dan posisi itu berlangsung terus sampai sekarang.
Karena ketika penegakan hukum kita makin buruk kualitasnya, maka masyarakat selalu mempertanyakan, kemana Komisi 3 DPR RI? Kemana fungsi pengawasannya selama ini? Kok bahkan setiap kali ada dengar pendapat, mereka selalu puja-puji Kapolri, puja-puji Jaksa Agung, puja-puji Mahkamah Agung. Sementara rakyat merasa makin jauh harapan untuk mendapatkan keadilan ketika memasuki wilayah proses penegakan hukum. Itu, jadi apakah dengan masuknya tiba-tiba hadir Komisi 3 di situ, sebenarnya pahlawan gitu ya, seolah-olah di publik itu untuk menyatukan semua. Apakah karena ada motif lain, takut ikut terbongkar, atau karena memang semata-mata secara politik udah ada kegancangan gitu loh? Kalau kita menganalisa, selama ini kan Komisi 3 itu kan mempunyai hubungan yang sangat mesra dengan Polri. Bahkan melahirkan undang-undang Polri. Dalam undang-undang Polri, bahkan sebelum undang-undang Polri, Kapolri punya sikap tegas di depan Komisi 3 bahwa dia pasang badan. Kapolri terbaik sepanjang masa. Untuk menyelamatkan lembaga Kapolri, tidak boleh berada di bawah kementerian apapun. Mereka mengapresiasi, bahkan mereka menilai ini Kapolri terbaik. Nah, dari sikap-sikap seperti itu, kemudian sekarang ini Polri mengungkap dugaan korupsi yang dilakukan oleh Jampitsus, mereka sepertinya satu posisi dengan Polri. Nah, buktinya seperti Ketua Komisi 3, dia WhatsApp Jaksa Agung supaya jabatan Febri Diansyah segera dicopot. Dan apakah karena WA dia itu lalu kemudian dicopot itu kita tidak tahu. Bahkan Pak Habibur Rahman pun dia bilang, saya tidak tahu, tapi saya WhatsApp-nya minta supaya dia diberhentikan. Akhirnya dia memilih jalan mengundurkan diri. Dalam posisi sebagai ketua komisi atau sebagai? Iya, sebagai ketua komisi. Di samping itu, memang secara pribadi dia punya hubungan baik karena memang satu daerah katanya. Gitu. Karena kalau kita bicara tatip gitu ya, bicara kewenangannya, termasuk kalau kita bicara dalam undang-undang yang berkaitan soal DPR, MPR gitu kan posisinya sebenarnya sederhana untuk Komisi 3. Dalam fungsi untuk pengawasan kinerja penegakan hukum, idealnya kan begitu terjadi peristiwa ini kan paling tidak Polri, Jaksa Agung kan dia panggil rapat kerja tuh harusnya kan di situ posisinya. Dan memang mereka dalam rangka membentuk panja. Nah itu dia. Panja untuk mengawasi dan memantau jalannya penanganan kasus ini. Itu yang saya mau tanyakan sebenarnya. Mereka membentuk panja untuk mengawasi pelaksanaan ini. Kan sebenarnya panjanya kan tidak di situ. Kan kalau kita lihat kan mandater di panja itu kan sebenarnya kalau ada persoalan yang krusial untuk kemudian diselesaikan secara ke dalam gitu ya. Kan berbedanya dengan pansus. Yang menarik itu kan sebenarnya di Komisi 3 ini kan mempersoalkan seolah-olah menjadi pemadam kebakaran gitu loh. Mempersoalkan kasus Febri yang juga tidak tepat menurut saya gitu ya. Karena dia serta-merta ternyata dia WhatsApp lalu kemudian minta berhenti. Kenapa tidak dibawa menjadi agenda institusi? Pada saat bersamaan harusnya ini menjadi evaluasi total. Ada PR-nya Komisi 3 loh. Undang-undang perampasan aset. Sepertinya lembaga negara ini sudah dijadikan sebagai lembaga privat sehingga hubungan antar mereka itu secara personal. Masa urusan yang menarik perhatian publik terkait dengan pelanggaran hukum, tetapi mereka dalam jabatan resmi menunjukkan WA-nya lagi bahwa saya udah WA ini WA-nya. Harusnya kan ya resmi dong dengan surat. Jadi negara ini, saya kembalikan pernyataannya Bang Petrus tuh. Negara ini dikelola secara seperti dengan organisasi mafia. Betul. Hukum itu ada ditentukan oleh situasi di lapangan. Iya, dikesampingkan. Dikesampingkan hukum yang positif yang sudah ditetapkan gitu ya. Jadi mereka atur ya berdasarkan kesepakatan antar mereka. Jadi misalnya ini kami sudah tetapkan tersangka. Datang kejaksaan, datang Komisi 3, ya udahlah kita serahkan saja kepada kejaksaan yang menangani. Padahal kasus ini tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab pribadi Febri Adriansyah, tetapi lembaganya juga harus ikut bertanggung jawab. Memalukan lembaga yang begitu besar, yang dalam undang-undang kejaksaan itu disebut sebagai kejaksaan adalah lembaga yang menjalankan kekuasaan pemerintahan di bidang penegakan hukum, ya khususnya sebagai pengendali penanganan perkara pidana. Jadi kedudukan kejaksaan ini
jauh lebih tinggi dan lebih besar ketimbang Polri dan KPK. Karena dia penentu, dia pengendali, dia pemegang kekuasaan pemerintahan di bidang penegakan hukum. Jadi harusnya penegakan hukum ini hitam putihnya itu ditentukan oleh bagaimana penampilan kejaksaan. Nah, sekarang kejaksaan menunjukkan posisinya kalau dalam peristiwa Febri Ardiansyah di sana menjadi sarang koruptor. Jadi koruptor-koruptor itu berlindung di balik kekuasaan kejaksaan ini. Buktinya menangani kasus korupsi besar, tapi ikut melakukan korupsi. Nah, itu dia. Ini yang tidak pantas kejaksaan kita beri kepercayaan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan perkara ini. Memang tidak ada lembaga lain yang punya kewenangan penuntutan selain kejaksaan. Maka kewenangan penyidikan harus dikembalikan ke kewenangan KPK sesuai Undang-Undang KPK. Ya, kalau kita merujuk ke Undang-Undang 19 2019 gitu kan sebenarnya pasal 10A itu kan jelas bahwa kasus yang mana sih bisa diambil alih oleh KPK. Ya, jadi salah satunya kan sebenarnya kasus Febri ini karena kan dia penegak hukum kan. Sebenarnya. Jadi ada beberapa alasan yang membuat KPK berwenang melakukan pengambil alihan. Misalnya penanganan penyelidikan dan penyidikannya bertele-tele. Kita lihat misalnya penanganan kasus di Polda Metro Jaya atas dugaan korupsi Firly Bahuri. Udah bertahun-tahun tersangka terus nggak naik-naik. KPK harus ambil alih. Karena bertele-tele. Atau penyidikannya dilakukan dengan tujuan untuk melindungi pelaku korupsi yang sebenarnya. Jadi misalnya dalam kasus Febri Ardiansyah, dalam analisa KPK, ini tidak mungkin pelaku tunggal dari aparat kejaksaan itu. Oh ya. Ya. Korupsi itu kan sebenarnya pasti ada orang lain. Orang di luar kejaksaan, yaitu seorang advokat sudah ditetapkan tersangka. Ya. Tapi di internal kejaksaan tidak mungkin hanya Febri. Sehingga KPK membaca Febri ini dijadikan tumbal, sementara pelaku korupsi yang sebenarnya tidak diproses. Artinya Bang Petrus mau menyebut bahwa tutup matanya kejaksaan berani menabrak undang-undang konstitusi kita dalam hal penegakan hukum itu karena sesungguhnya motifnya adalah bukan menyelamatkan Febri, tapi karena menyelamatkan kepentingan di dalamnya. Banyak orang di belakang itu. Sehingga di dalam posisi demikian KPK berwenang untuk mengambil alih. Atau penanganan perkara korupsi, ya, karena ada campur tangan eksekutif dan legislatif atau yudikatif. Ya. Misalnya dalam kasus ini DPR juga intervensi, Presiden juga intervensi, Mahkamah Agung juga punya kepentingan mengintervensi. Nah, KPK ambil alih. Itu beberapa alasan yang menurut Undang-Undang KPK berwenang mengambil alih. Cuma saya mau kembalikan tadi, ini kan kita bicara realitas nih, kenyataannya ya, bahwa di hari Sabtu itu kan sebenarnya ada peristiwa yang menarik. Di dalamnya ada DPR tuh, melakukan intervensi. Ada kejaksaan. KPK pun menyatakan bahwa dia hanya ikut mensupervisi gitu loh. Yang saya ingin menggambarkan dalam sesuatu ini, kasus Febri ini kan kalau teori korupsinya kan sederhana. Bahwa korupsi itu tidak akan mungkin terjadi dilakukan oleh cuma satu orang. Dia pasti ada imamnya, ada pimpinannya, ada jamaahnya kan di situ. Dan kita tidak tahu apakah Febri ini imamnya atau dia jamaahnya gitu kan. Tapi begitu kemudian sepakat beberapa institusi ini menyerahkan hanya mengembalikan kepada, kalau kita tadi analogikan organisasi mafia kan, menyerahkan kepada sang pemilik jamaahnya itu kan berarti ada sesuatu yang ditabrak gitu, ada sesuatu yang itu kira-kira gimana? Jadi sebetulnya begini, jadi KPK menyatakan dia hadir untuk mensupervisi. Ya. Padahal setahun yang lalu masyarakat sudah melapor ke KPK. Oh iya, Mbak Petrus yang melapor. Iya, kami dari Koalisi Masyarakat Sipil. Jadi ini sebenarnya Febri sudah dilaporkan sejak setahun yang lalu gitu ya. Oleh Kosmak. Ya, Kosmak ini Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi. Nah, LSM ini sejak setahun yang lalu sudah melaporkan Febri di KPK dalam beberapa kasus dugaan korupsi terkait dengan penanganan kasus korupsi di Kejaksaan Agung. Bahkan ada 3 laporan di sana. Kemudian juga dilaporkan ke Kortas Tipikor. 3 laporan yang di KPK itu apa saja, Pak?
Pertama, kalau saya tidak salah ingat ya, kasus yang terkait dengan pelelangan batu bara, sitaan, yang menurut data yang diperoleh itu nilai barangnya itu kalau nggak salah 12 triliun. Tetapi dilelang dengan harga 1 triliun atau 2 triliun lebih. Dari 12 triliun diturunnya lelangnya 1 triliun. Ya, itu informasi yang didapat sehingga berdasarkan informasi itu dilaporkan ke KPK supaya dilakukan penyelidikan. Iya, iya, iya. Tetapi tidak jalan. Kemudian penanganan kasus Jarod Ricard. Kasus Jarod Ricard, seorang pegawai Mahkamah Agung yang kemudian kena OTT atau ditangkap oleh kejaksaan, yang di rumahnya ditemukan banyak emas batangan. Iya, iya. Nah, Yang 1 triliun itu. ya. Iya, iya, iya. Dan itu berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan oleh Kosmak. Itu ada pelaku lain, tetapi pelaku lain ini hanya dijadikan sebagai saksi. Sementara fakta persidangan menyatakan bahwa sumber uang di mana Jarod Ricard menangani perkara untuk menyuap beberapa oknum hakim di Mahkamah Agung itu, uang itu berasal dari orang-orang ini. Ya kan, jadi kan gratifikasi. Ya. Dia bukan duit yang tiba-tiba datang dari langit kan, jadi ada yang memberi gitu loh. Betul. Orang-orang yang berperkara ini selain dalam perkara perdata, juga perkara pidananya ditangani oleh kejaksaan. Ini kan suap, ada yang Betul. bilang gitu ya. Oh. Jadi antara lain kasus-kasus itu. Jadi sebetulnya KPK juga ikut memperburuk kondisi yang terjadi di Kejaksaan Agung sampai akhirnya Kortas Tipikor yang melakukan tindakan kepolisian kemarin itu. Jadi akibat dari revisi Undang-Undang KPK ini, maka secara mental dan secara struktur organisasi, KPK ini menjadi lembaga yang merasa rendah diri. Oh. Kedikdayaan mereka sudah hilang, ya, independensinya sudah tidak ada. Lalu penyidik itu selama ini kan penyidik itu loyalnya kepada, kalau dia dari Polri dia loyal ke Kapolri, dia dari jaksa dia loyal ke Jaksa Agung. Sementara kepada pimpinan KPK mereka sering membangkang. Bentar, Bang Petrus, saya tertarik nih. Ini kita bicara modus nih. Modus korupsinya nih Febri dan kawan-kawan gitu ya kan. Saya menyebut dengan kawan-kawan meskipun masih tanda petik siapa dan kawan-kawannya, tidak mungkin. Kalau korupsi itu kan pasti lebih dari 1 orang. Kalau dia mencuri bisa 1 orang kan di situ. Saya di modusnya nih, saya tiba-tiba tadi mencoba mengamati dari laporannya Bang Petrus gitu kan. Kalau Febri ini kan berarti sebenarnya dia tidak terlibat langsung dalam perbuatan bisnis, adalah kegiatan bisnis. Jadi dia tidak, misalnya ada satu PT, satu usaha batubara apa semua, tambang apa, dia tidak terlibat langsung. Tapi dia kemudian memperdagangkan satu kasus. Diklarifikasi saya, ya. Jadi kalau ada misalnya batubara nih, ada tersangkanya 5 orang nih harusnya. Tapi kemudian diambil cukup 3, yang 2-nya injak kaki gitu ya. Ya, yang Itu 2-nya kemudian cukup jadi saksi. Cukup jadi saksi gitu kan. Saya tiba-tiba teringat termasuk kasus Nadiem tuh, Makarim kan gitu. Kan masih periodenya tuh. Jadi dalam penanganan, istrinya kan berteriak tuh, loh kok dia cuma saksi? dia gitu cuma kan. saksi ya. Jadi dalam penanganan kasus-kasus besar di kepolisian maupun kejaksaan, itu rata-rata pemainnya itu pelaku utama itu mendapat karpet merah. Sehingga terjadi kompromi, ya udahlah lapis ini aja yang diproses pidana dan keluarganya akan dijamin. Dan praktek itu bukan rahasia umum lagi. Bukan rahasia lagi, itu masyarakat sudah tahu. Jadi ada yang dikorbankan, tapi kemudian secara publik seolah-olah itu keluarganya dijamin. Iya. Dijamin kehidupannya. Bahkan nanti kamu hanya sekian tahun saja. Mungkin awalnya dijatuhkan hukuman tinggi. Atau sampai kasasi, ancaman pidananya dan vonisnya dinaikkan. Tapi tunggu, nanti satu momen lagi ada PK. Itu mainannya berarti kan di pengadilan tuh? Iya. Kalau putusan kan? Tapi kalau di jaksa mainannya di tuntutan atau gimana? Proses penyidikan dan penuntutan. Mulai siapa yang bisa ditahan, biasa Betul. di sini gitu ya? Jadi, udah mengerikan. Jadi seharusnya, kalau kemarin itu Febri Adriansyah mundur dari jabatan Jampitsus, Jaksa Agung juga harusnya mundur. Bahwa dia gagal memimpin anak buahnya untuk bekerja secara profesional. Seorang Jampitsus, satu tingkat lagi di atasnya kan Jaksa Agung. Itu yang saya mau tanyakan Bang Petrus. Kan
Yang saya pahami, tuntutan di atas 10 tahun itu kan ada rentut tuh. Ada rentut ya. Dan kalau ini kan dia naik kan gitu. Berarti kan dia paham tuh. Dan rentut itu juga jadi rupiah. Dalam praktek itu rentut itu bisa jadi rupiah. Sehingga rentut itu bisa menunda beberapa kali sidang karena rentutnya belum turun. Jadi ini praktek ini sudah terlalu kotor. Dan kotornya itu tidak hanya di Gedung Bundar, tapi sudah merata ke bawah. Artinya sebenarnya kalau dalam konteks ini maka tidak bisa kita menyatakan bahwa lagi-lagi diklarifikasi ya. Ini kan kesimpulan persepsian di publik yang coba saya terjemahkan bahwa sesungguhnya Polri menyerahkan ke Kejagung untuk kasus Febri ini murni bukan karena upaya percepatan penegakan hukum tapi ingin menyelamatkan. Ya, jadi bisa saja terjadi barter. Dulu kan waktu di itu timah ya? Kejaksaan itu timah yang disebut-sebut, bintang-bintang juga ada yang terlibat. Sehingga terjadi pembuntutan dan... Oke. Nah, mungkin ini yang dibarterkan. Termasuk pakai... Oke, kami serahkan ke penanganannya oleh Kejaksaan, tapi yang ini jangan diganggu. Oke. Dan mekanisme begitu itu kita cari di KUHP yang baru ini tidak ada. KUHP lama juga tidak mengatur demikian. Nah, kenapa supaya netral, kenapa tidak serahkan ke KPK? Ini yang saya mau pertanyakan, Pak Betul. Kita agak bergeser agak sedikit teknis nih. Secara resmi, Febri sudah diserahkan. Oke. Dalam posisi waktu di Polda itu adalah statusnya sebagai tersangka. Diserahkan ke Kejagung, gitu kan posisinya. Ini masih tersangka atau tidak nih? Nah, itu yang Kejaksaan harus segera mengklarifikasi. Apa batasan dan dengan metode dia apa? Tidak dilimpahkan dalam posisi berkas bukan lengkap. Ya, bukan pelimpahan dalam pengertian mekanisme udah P21 kita ini pengalihan gitu. Ya, gitu tidak. Ini penetapan tersangka aja baru kemarin kok. Atau jangan-jangan statusnya sekarang ada istilahnya kan dia bebas demi hukum kan jadinya. Bisa juga dia akan ajukan pra peradilan. Saya beri status tersangka tanpa saya diperiksa sebagai saksi. Batal. Dan saya nggak tahu kapan penyidikannya. Dan berarti itu bisa batal. Dan itu mas batangan itu menjadi wujud lagi. Nah, sehingga bisa saja terjadi sekarang ini kan seperti Febri menyatakan bahwa itu memang rumah saya. Tapi barang-barang itu punya orang lain. Jadi bisa saja setelah Febri belum ditahan ini mungkin dibuat semacam post factum atau menciptakan suatu hitam di atas putih. Tiba-tiba dia sebut, oh rumah saya itu tempat penampungan barang ya, gitu. Bahwa kami ada perjanjian kerjasama. Kan dia minta kena barangnya, dia rasa lebih nyaman taruh di tempat saya, ya oke. Gitu. Kalau itu suratnya asli? Oh pasti sangat gampang dibuat asli. Dan mungkin juga udah 6 bulan lalu asli sudah tapi tidak melalui proses. Itu. Itu kan posisinya. Asli tapi tidak prosedural. Asli tapi tidak prosedural. Saya tiba-tiba di situ tadi kan, kalau dia dibawa ke sana, berarti kan kita mengambil kesimpulan bukan mempercepat, tapi kan ingin penyelamatan gitu ya. Betul. Dalam konteks itu kan sebenarnya adalah kok DPR malah ikut gitu loh. Apakah dalam posisi itu kenapa kemudian DPR ikut cawe-cawe masuk? Bukankah skenario ini justru mereka sama-sama bekerja sama untuk menghambat proses penyidikan? Oh iya, jadi kita tidak pernah dengar suara kritis DPR terkait dengan penanganan kasus-kasus besar di Kejaksaan. Karena jaksa ini kan punya pola. Ya. Setiap minggu masyarakat di-entertain dengan berbagai informasi capaian mereka. Kami sudah tangkap si A dengan angka kerugian sekian. Diduga si A, si B, si C juga akan terseret. Nanti 2-3 hari kemudian mereka gelar konferensi pers lagi. Yeah. Kami sudah sita. Bahkan harus terlibat ada tambahan tersangka. Nanti 3-4 hari. Jadi Kejaksaan selama ini kan polanya begitu. Sehingga masyarakat memberi kesan, wah Kejaksaan sudah luar biasa, sudah KPK sudah nggak laku. Yeah. KPK nanganinya bupati camat. Yeah. Kejaksaan Agung yang kakap-kakap. Paling tinggi kepala daerah gitu kan. Tapi di balik itu, oligarki hitam itu sudah berdiri di belakang. Menteri Kehutanan saja tidak berani diperiksa. Menteri Kehutanan saja nggak berani diperiksa. Inilah problem penegakan hukum kita hari-hari ini. Sehingga kalau terjadi reformasi, salah satu bahkan satu-satunya yang harus diutamakan itu adalah reformasi penegakan hukum kita. Karena buruknya hukum kita, buruknya penegakan hukum membuat ekonomi kita jadi hancur. Yeah. Karena di sini pengusaha asing terutama juga mengeluh
Urusannya bertele-tele dan tiap meja ada pungutan liar. Kalau kita benar dicari-carilah kesalahan sehingga kita dikasuskan. Itu yang jadi model selama ini. Lagi saya selalu meminta untuk klarifikasi di Bang Peter supaya ini kan ini untuk penegasan di publik gitu ya. Tadi kamu menyebut ada entertain apa misalnya ketika memeriksa proses ini akan tetap berjalan lalu kemudian di entertain ada satu orang diperiksa digilir gitu kan saksi macam-macam. Tapi kan pada saat bersamaan transparansi itu menjadi penting misalnya. Apakah kejaksaan nanti akan mempertegas kepada publik dari mana asalnya 74 kilogram emas itu? Dari mana 467 miliar? Itu kan di situ posisinya. Hasil yang tidak tadi kita menyebut itu kan ada modus. Ada modus yang sepertinya saya ingin meletakkan pada mungkin penting ini ya. Kalau seandainya institusi DPR itu Komisi 3 bisa dipercaya, maka kan posisinya adalah modus-modus tadi perdagangan. Ini kan perdagangan kasus kan? Ya. Jual Marta beli, gitu ya. jual beli pengaruh. Markus gitu ya. Markus. Jadi Markus ini. Praktek Markus ini kan sebenarnya memperjual pengaruh, memperjualkan tuntutan gitu ya. Ini kan harusnya menjadi bahan evaluasi di Komisi 3 gitu loh. Betul. Harusnya panja di sini kan? Betul. Panja itu tentang itu tadi. Harusnya di sini. Itu satu. Yang kedua, saya minta lagi klarifikasi persoalan menghalang-halangi gitu. Kalau kita di kasus undang-undang KPK itu kan sebenarnya menghalang-halangi kan tidak dalam kerangka seperti orang melihat ada orang ditangkap, dihalangi apa semua kan. Tapi kan proses yang menghambat proses penyidikan. Jadi sebuah aktivitas, kegiatan atau rencana terhadap sesuatu yang menghambat terjadinya proses percepatan penegakan hukum. Nah ini kan kita lihat nih tadi peristiwanya sudah jelas bahwa bahkan bisa kabur kan kasusnya. Febri yang awalnya tersangka dilimpahkan nih, statusnya apa? Begitu tidak jelas kan semuanya sudah satu siklus yang terpotong gitu kan. Yang kedua kalau terjadi pra-peradilan, jangan-jangan ini satu skenario yang saya sebutkan tadi itu satu perselingkuhan bersama. Jangan-jangan itu perselingkuhan bersama antara satu organisasi dan institusi lain untuk kemudian menyatakan ini cara yang paling efektif untuk menghilangkan kasus ini. Ya, jadi memang yang mengherankan itu sudah 2 hari ya. Sampai dengan saat ini kejaksaan belum memberikan penjelasan. Apa yang dimaksud dengan pelimpahan atau penyerahan berkas perkara itu? Apakah maknanya sama dengan atau lagi mencari cara bagaimana mentip X di KUHP? itu dia ya. Apakah maknanya sama dengan misalnya pengambil alihan seperti dimaksud dalam undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi? Itu kan ada mekanisme pengambil alihan penanganan perkara. Meskipun untuk pengambil alihan kejaksaan dari kepolisian kan tidak ada. Tidak ada. KPK. Baik dari kejaksaan mengambil dari polisi maupun sebaliknya polisi mengambil dari jaksa. Itu tidak ada mekanisme itu. Dalam KUHP yang baru ini mekanismenya koordinasi. Kecuali kalau mungkin Polda menyatakan saya close, naikkan bendera putih lalu kemudian baru diambil alih itu. Nah, misalnya karena kasusnya terlalu besar, bisa saja bagian ini bagaimana kalau kejaksaan yang tangani. Atau Polda polisi tetap menangani, tetapi di bawah kendali Jaksa Agung. Kasus-kasus besar sedang menarik perhatian publik begini. Karena kedudukan kejaksaan itu sebagai pengendali penanganan perkara pidana. Kedudukan dia itu jauh lebih kuat dan lebih tinggi dari KPK. Tetapi dalam praktek selama ini, posisi kejaksaan itu seperti sama dengan Polri, lalu berada di KPK. Kita tidak pernah dengar seorang jaksa agung punya gagasan tentang penegakan hukum. Kita tidak pernah lihat seorang jaksa agung meminta waktu kepada presiden untuk bicara tentang bagaimana membangun hukum. Tidak pernah kita dengar. Jadi seorang jaksa agung itu sepertinya ya kalau dipanggil presiden baru dia pergi ketemu. Tapi dia tidak punya pemikiran dan gagasan tentang bagaimana supaya hukum ini seharusnya bekerja. Itu tidak pernah kita dengar. Berbeda dengan Jaksa Agung di era Orde Baru atau di awal reformasi seperti Pak almarhum Barudin Lopa. Itu seorang sosok Jaksa Agung yang sangat komplit kemampuan dan keberaniannya. Ya kan sebenarnya gini, Bang Peter, saya mencoba melihat pada posisi ini ya. Kasus Febri, lagi-lagi di kasus Febri ya. Sekali lagi kita menyebut bahwa ini kan perdagangan. Modusnya untuk sementara ini modusnya diungkap Bang Petrus bahwa itu perdagangan kasus.
memainkan pasal-pasal, memainkan jumlah tuntutan gitu ya. Jadi selain memainkan jumlah tuntutannya berapa tahun, juga sekaligus memainkan, memanipulasi siapa saja orang yang dikorbankan dan siapa yang diselamatkan, kan di situ fungsinya. Yang kemudian kalau kita lihat itu kan melahirkanlah beberapa angka. Misalnya kalau kasus yang ditangani paling besar itu kan Asabri, 12 triliun ya lebih ya, 21. Lalu kemudian ada Jiwasraya, ada Krakatau Steel ya. Lalu kemudian batubara yang 5 triliun, meskipun hitungannya Pak Sedil itu kan jual lebih dari 10-an triliun gitu ya. Betul. Nah, ini kan sebenarnya selain Febri yang sudah diserahkan kejaksaan, kan sebenarnya dalam posisi lain juga ada beberapa saksi yang berkaitan dengan Asabri apa semua itu kan diperiksa tapi juga belum jadi tersangka. Termasuk belum kan ada peningkatan status. Termasuk ini konglomerat properti ini. Tankin. Yang punya J Marriott dengan Pacific Place. Ya. Itu kan belum juga. Itu namanya sudah disebut-sebut, tapi kita tidak tahu kapan dipanggil dan dalam status apa. Mereka ini kan sudah 15 diperiksa, tapi kan posisinya enggak. Ini kan kita dengar tersangkanya kan baru 2 orang, Febri sama pengacaranya. Pengacara ini bukan pengacara dia dalam perkara ini, tapi pengacara yang selama ini menjadi mitranya dalam kaitan dengan bagaimana mekanisme pencucian uangnya, gitu, atau makelar kasus. Kalau misalnya nih, Bang Petrus melihat kira-kira apakah memang dilimpahkannya ini murni karena inisiatifnya kejaksaan atau Polrian angkat bendera karena dia menganggap ini kasus besar, atau justru karena inisiatifnya melihat bahwa karena dari tersangka ini Febri yang mulai mengancam gitu? Saya kira pertama Febri mengancam. Ini kita menduga ya. Febri mengancam, kemudian terjadi kompromi tingkat tinggi. Dengan kompromi tingkat tinggi inilah merusak sistem dan mekanisme prosedur dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi seperti yang kita lihat sekarang. Kok ujuk-ujuk ada pelimpahan? Pelimpahan dalam kaitan seperti apa? Istilah pelimpahan gitu. Ya, apakah dia sudah lengkap hasil penyidikannya? Sementara penggeledahan baru dilakukan tanggal berapa ya? 10 ya? Tanggal 10. Nah, penggeledahan itu biasanya dilakukan di saat penyelidikan. Karena perkara ini kan bukan perkara OTT. Kalau perkara tertangkap tangan, maka penetapan tersangka itu bisa terjadi dalam waktu 1 kali 24 jam. Nggak perlu penyelidikan. Ini dia belum diperiksa gitu loh. Ini kan, aduh. Jadi ini ada rangkaian peristiwa besar yang tertutupi. Yang kita tidak tahu. Kita hanya tahunya ada penggeledahan dan penetapan tersangka. Setelah itu tenggelam. Kita nggak tahu apa yang terjadi antara Polri dan Kejaksaan sehingga lahirlah istilah pelimpahan itu. Jadi pelimpahan ini unprosedural. Tadi kan kita berbicara modus, tipologi kasusnya, bahwa Febri ini tidak terlibat dalam kegiatan bisnis langsung. Febri ini menggunakan kewenangannya, jabatannya untuk kemudian memanipulasi hukum. Dalam konteks itu, apakah kemudian sejatinya gitu ya seharusnya, semua kasus yang diproses secara hukum pada saat dia menjabat itu perlu dievaluasi kembali? Itu yang sekarang masyarakat menuntut harus diaudit. Semua penanganan kasus korupsi besar selama Febri Adriansyah menjabat Jampitsus. Makanya saya bilang tidak mungkin dari unsur kejaksaan itu hanya Febri seorang diri. Karena penanganan kasus besar itu mungkin satu hari itu 2 atau 3 kali dia konsultasi dengan Jaksa Agung. Atau ada gelar perkara. Atau kalau tidak ada konsultasi, Jaksa Agung dikit-dikit nanyain, gimana? Dan yang pasti rentut itu kan? Makanya saya bilang, Jaksa Agung tidak bisa lepas tanggung jawab. Jaksa Agung tidak bisa dilepaskan dari pertanggungan jawab pidana. Karena ini terjadi di bawah pimpinannya dan satu lapis di bawah jabatan Jaksa Agung. Dan terjadi di Kejaksaan Agung terkait penanganan perkara. Jadi pola-pola lama sebelum lahirnya KPK di mana penyidikan tindak pidana korupsi itu mengandung unsur korupsi baru itu ya itulah seperti ini. Pola itulah kemudian melahirkan KPK. Tetapi KPK pun gagal memperbaiki institusi Polri dan Kejaksaan. Bahkan sekarang KPK sudah kayak polisi. Bahkan lebih di bawah. Polisi pun dia mungkin polsek
Polsek Pulau Gadung. Derajatnya seperti itu kalau saya bilang. Iya. Dia merasa dirinya menjadi kecil melihat kekuasaan Polri yang semakin besar, bahkan sudah ada KPK, ada Apa Korpas itu Tipikor. pengaruh karena beberapa aparatnya pada saat mendaftar pun memang masih polisi aktif ya? Di samping polisi aktif, Kan ketuanya masih polisi aktif. betul, mereka tahu bahwa di sana ada lembaga yang kekuasaannya lebih besar, yaitu Korpas Tipikor ini. Yang kerjaannya selama ini tidak jelas, tapi ujuk-ujuk menangkap, menggeledah rumah seorang Jampitsus. Hanya bermodalkan dengan Bermodalkan Perpres yang dibuat Jokowi 5 hari sebelum Jokowi mengakhiri jabatannya. Ini juga harus menjadi pertanyaan dan penyelidikan masyarakat. Masyarakat harus memantau kenapa 5 hari sebelum dia pensiun dari presiden, kok dibuat ini. Sama dengan dibuat Perpres tentang MBG. Di saat masanya berakhir, umumnya setiap pejabat publik secara etika dan moral itu tidak boleh mengambil keputusan tidak yang membuat strategis. kebijakan strategis, Ya. Untuk jabatan-jabatan yang strategis, terlebih-lebih jabatan yang rawan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bang Petrus, kita ingin pencerahan dari Bang Petrus. Apa rekomendasi kita ke depan ini yang sesungguhnya adalah kalau kita lihat ini kan sepertinya institusi ini, saya ingin menggunakan analogi Bang Petrus, bahasanya gitu ya. Bahwa ada kalau kita mempersepsikan, mudah-mudahan keliru gitu ya. Seolah-olah organisasi mafia gitu, di mana DPR pun cawe-cawe, Polri yang awalnya begitu gagah tiba-tiba jadi apa istilahnya tadi? Ayam sayur. Ayam sayur, lalu kemudian kejaksaan yang tutup mata menabrak KUHAP gitu kan, dan KPK yang tidak percaya diri. Kira apa rekomendasi kita ke depan, karena sesungguhnya institusinya harus bekerja Ya, secara maksimal. saya pikir kewenangannya gitu loh. momentum hari-hari ini kan masyarakat. Biar tidak ada entertain lagi dalam hukum ini. Betul, Gitu ya. tidak ada entertain, tidak ada bungkusan yang bagus menutupi kebusukan-kebusukan. Saya kira hari-hari ini kan kita lihat mahasiswa mengkonsolidasikan dirinya untuk melakukan aksi. Bahkan dengan statement Ya. revolusi jilid 2, bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, revolusi. Ya. Jadi kalau ini menjadi kenyataan terjadinya perubahan secara konstitusional, maka reformasi total harus diprioritaskan kepada reformasi tentang penegakan hukum. DPR harus direformasi, partai politik harus direformasi, kemudian Polri yang baik itu Polri yang bagaimana, jaksa yang baik itu jaksa yang bagaimana. Kalau jaksa dan Polri baik, nggak perlu lagi ada KPK. DPR cukup konsisten membuat peraturan yang berpihak kepada masyarakat. Soalnya undang-undang perampasan aset. Merumuskan undang-undang. Bukan menambah umur. Iya, bukan menambah umur pejabat-pejabat yang korup. Iya. Jadi harus dari situ ya. Betul. Baik, Bang Petrus, makasih. Ini teman-teman sekalian, saya ingin mengingatkan gini. Kalau ada tuntutan dalam satu kasus korupsi, jangan cepat bertepuk tangan. Jangan sampai tuntutan itu lahir dari barter gitu ya. Ya. Ada deal keuangan di sana, ada deal cuan situ. Yang kedua adalah jangan kemudian kita tiba-tiba juga terperangah. Misalnya ada barang bukti disita 10 triliun. Jangan-jangan justru seharusnya adalah 100 triliun. Jadi ini semua harus terbuka, transparan, dan kita memang harus melek untuk memantau semua. Sekali lagi terima kasih teman-teman semua. Korupsi itu adalah musuh kita bersama. Diamnya kita semua terhadap korupsi itu artinya kita juga ikut membenarkan perilaku korup. Dan ketika perilaku korup subur, pada saat bersamaan kita membiarkan diri berada terus dalam kemiskinan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.